Ini adalah special edition Seiko Monster Tuna Iconic generasi ketiga. Jam tangan selam 200 meter yang menyajikan kombinasi garang, praktis, kokoh, mesin yang handal, dan sejarah yang panjang. Sehingga jam ini memiliki daya tarik yang tinggi khususnya pecinta jam tangan otomatis. Pada video kali ini, kita akan merekomendasikan alternatif dari jam Seiko Tuna yang garang, kaku, tapi sangat menarik. Nah, untuk pemula atau khususnya Anda yang keterbatasan anggaran belanja, jam ini salah satu alternatif yang tidak membuat Anda miskin. Bagi Anda yang belum subscribe, langsung di-hit tombol subscribe, like, dan komen untuk mendukung kami, dan kamu akan dapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Seiko Tuna adalah salah satu jam penyelam paling legendaris. Dengan nomor reference SRPA83 Special Edition, jam ini memang diniatkan untuk para pelaku dari kelompok pekerja elit yang setiap waktu berjibaku dengan dunia bawah laut yang ekstrim sebagai penyelam komersial. Maka tak heran Seiko Tuna dibanderol dengan harga yang mahal, lantaran jam ini harus memenuhi spesifikasi yang sulit yang sudah diterapkan para komersial penyelam. Durabilitas dan reliabilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Desain shroud yang melindungi wadah dan sebagian bezel merupakan desain khas yang bisa dikatakan tidak pernah ada pada desain jam menyelam dari merek lain di dunia ini. Hal pertama yang nampak jelas dari jam ini adalah ukurannya yang sangat besar atau berukuran 50 mm. Ukurannya terus terang banyak mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Tetapi yang unik, jam ini sama sekali tidak terasa besar ketika dipakai. Kita menuju ke dial berwarna biru laut pekat seperti warna laut di kedalaman 200 meter. Sangat eksotis. Tidak ada tangga pada indeks khas seperti Seiko Monster. Di bawah angka 12 seperti biasa tulisan Seiko yang di print sangat rapi, dan angka 6 terdapat tulisan PADI atau dengan kepanjangan Professional Association of Diving Instructor serta Water Resistor 200 meter serta tulisan automatic di atasnya. Jadi ini adalah perbedaan antara seri Prospex dan seri PADI. Die-date pada kalender ada di angka 3 dengan frame warna merah yang sangat garang. Hands jam berwarna silver dan hands menit berwarna merah. Hands detik berwarna merah hitam dengan dot di ujungnya yang memiliki luma. Pada bezel sama persis dengan bentuk Seiko Monster generasi ketiga. Bezel terbuat dari seramik dengan khas dot di frame merah. Bezel berputar unidirectional 120 kali klik, sangat renyah dan tidak melonggar sama sekali dan sangat presisi jika dibentangkan kembali. Berikutnya bagian shroud atau pelindung wadah yang menjadi ciri khas dari Seiko Tuna. Ukurannya sangat masif dengan opening pada pukul 12 sampai 3 dan pukul 6 sampai 9. Hal ini menonjolkan sisi-sisi bezel yang sangat mirip dengan gerigi Monster. Desain wadah bagian bawah jam yang melengkung mengikuti kontur pergelangan tangan. Tidak sekedar melengkung, ketinggian wadah bagian atas dan bawah juga berbeda. Ujung wadah terdapat hole looks atau loophole yang fungsinya untuk memudahkan pada saat kita akan mengganti strap jam tangan. Crown jam berada di angka jam 4, cukup besar dan presisi. Cara pakainya cukup dengan melepas screw down untuk melakukan manual winding, yang artinya Anda tidak perlu repot-repot menggoyang-goyangkan jam untuk mengisi power reserve. Fungsi kalender dan pengaturan jam juga sangat-sangat smooth.
pengaturan kalender die-date, crown ditarik satu kali, putar arah ke bawah untuk mengatur tanggal seperti ini, dan sebaliknya untuk mengatur hari itu harus diputar ke atas, tinggal menyesuaikan. Dan untuk mengatur jam, crown ditarik mentok arah keluar atau 2 kali berbunyi. Movement kaliber 4R36 Seiko ini adalah hack mechanism, artinya jarum detik akan loss atau berhenti pada saat pengaturan jam tangan seperti yang kita lihat. Dan sebaliknya, jarum detik akan kembali berjalan halus saat crown ditutup. Pastikan Anda mengunci kembali crownnya agar memastikan mesin tidak kemasukan air pada saat menyelam. Strap terbuat dari rubber dan silikon. Saya taksir rubber sekitar 70% lebih dominan dibandingkan dengan silikon, sehingga membuat strap sangat kokoh dan kuat, serta anti getas dan aman untuk digunakan setiap hari. Pengunci berupa tang buckle dan pelindung terbuat dari stainless steel, engrave tulisan Seiko yang sangat dalam, serta di ujung strap terdapat signature wave 200 meter sama seperti logo yang ada di cashback. Selanjutnya kita akan cek tampilan cashback adalah solid khas Seiko Diver. Terdapat tulisan brand Seiko, water resistant 200 meter, dan jam ini adalah special edition. Salah satu yang membuat jam ini mahal adalah material seramik. Jangan bayangkan keramik layaknya poci teh atau guci hiasan rumah, walau prosesnya juga sama, karena lapisan keramik ini diklaim tahan gores dan memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, namun pada saat yang bersamaan bobotnya masih tetap ringan. Menggunakan movement in-house Seiko kaliber 4R36 dengan 24 jewels termasuk high beat dengan 21.600 vibration per hour, sehingga jam ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Jika Seiko Tuna masih kemahalan, berikut adalah jam alternatif yang desainnya hampir sama dengan Seiko Tuna. Kita akan cek kualitasnya, karena jam ini tidak bisa dibandingkan head to head dengan Seiko Tuna, karena dari segi harga pun antara langit dan bumi. Jam tangan dengan merek Megalith adalah salah satu produk dari Cina. Satu paket full set terdapat 2 kertas, manual instruksi, dan manual book untuk penggunaan jam movement quartz. Nanti kita akan lihat yang satunya. Dan dalam box juga pabrik sudah memberikan tools untuk pemotong bracelet yang lumayan berguna untuk semua jam tangan. Plus diberikan satu kain microfiber untuk membersihkan jam yang terbuat dari stainless. Nanti kita akan cek. Boxnya berbentuk kotak dengan busa di dalamnya. Hanya ini terdapat magnet untuk pengunci. Dan ini dia jamnya, jam merek Megalith dengan nomor seri 8605 yang mirip dengan Seiko Tuna. Dengan full stainless, dan saya cek bagian slotnya itu hanya terbuat dari aluminium. Dial berwarna hijau fresh dengan efek sunburst yang cukup menawan dan cukup bagus warna hijaunya. Tidak ada angka pada indeks dial, dan di bawah angka 12 ada logo M, di bawahnya ada tulisan Megalith, serta semua indeks berbentuk dot tebal dengan frame terbuat dari krom yang cukup rapi. Dan di atas angka 6 terdapat tulisan Marine Master Professional, yang saya yakin ini hanya ornamen dan hiasan, bukan sebagai fiturnya. Di angka 3 adalah kalender just date dan hands jarum jam dan menit standar berwarna putih, serta jarum detik yang bergaya omega ciduk berwarna putih. Angka di bezel hanya di print tapi cukup rapi dan tebal.
Dan Minute Maker Outer Rim itu tipis berwarna putih. Sedangkan untuk fungsi bezel seperti yang kita lihat, ini adalah fixed bezel atau tidak dapat diputar, berbeda dengan jam Seiko Tuna. Ini adalah aktual bentuk shroud yang hampir mirip dengan Seiko secara sepintas, namun materialnya masih terbuat dari aluminium yang dipolis mengkilap. Shroud atau wadah jam megalith hanya terdapat satu lapis. Dari segi ketebalan juga berbeda dengan Seiko Tuna yang terdapat dua lapis. Nah, yang paling nampak adalah sloping dari Seiko yang cembung dan datar di jam megalith. Dari diameter case yang sama-sama bulat ini, terlihat jam megalith lebih kecil dibandingkan jam Seiko. Tapi saya mengakui jam ini hampir mengikuti kemiripan 50% dari jam merek Seiko, hanya dari dialnya saja. Dan dari tampilan samping pada crown juga terlihat perbedaan mencolok karena pengunci yang dimiliki oleh Seiko. Tapi saya mengakui kualitas jam megalith yang tidak jelek-jelek amat. Dengan menggunakan bracelet solid endling terbuat dari campuran stainless steel dan alloy, clutch yang bergaya full over the point standar, walaupun sudah mempunyai safety release, dan cashback solid, hanya terdapat logo brand, nomor seri, dan juga anti air 30 meter. Jadi saya rasa jam ini memiliki keunikan sendiri karena modelnya yang hampir mirip dengan Seiko Tuna. Seperti jam baterai pada umumnya, fungsi crown hanya untuk setting tanggal dan pengaturan waktu. Namun sejauh saya coba, semuanya berjalan lancar dan cukup lumayan halus. Betul-betul tidak mengecewakan. Selanjutnya kita akan coba menimbang aktual berat. Seiko itu beratnya 157,37, sedangkan megalith itu angkanya 162,15. Masih lebih berat jam megalith ini karena Seiko sudah terbuat dari seramik. Berikutnya untuk diameter case, Seiko diameternya itu sekitar 51 mm dengan lap-tulap tipnya itu di angka 49 atau 50 mm, sedangkan opening loopnya di 23,80 dan ukuran bekelnya, tang bekelnya itu di angka 29,22. Dan tipis dari jam Seiko Tuna ini hanya sekitar 13,14 mm. Jadi jauh dari penglihatan saya. Saya kira itu sekitar 15 mm, ternyata lebih tipis. Baik untuk jam megalith, diameter case itu di angka 45 mm, memang lebih kecil kelihatannya, dengan lap-tulap tip di angka sekitar 43,81 mm, dan opening loop itu di angka 21,63 mm. Sedangkan untuk clutch-nya itu angkanya 21,77 mm. Sedangkan untuk ketebalan jam megalith itu di angka 13,69 mm atau lebih
tebal sedikit dibandingkan dengan jam Seiko. Berikutnya kita akan cek aktual kristal. Jam Megalith itu mengklaim kristalnya adalah German Hardlex. Kalau kita lihat ini sama dengan tipe Diver SKX. Jadi Hardlex, menggunakan Hardlex. Sedangkan untuk Seiko Tuna, kita akan cek aktual kristalnya. Saya harap Seiko sudah menggunakan sapphire kristal karena jam ini harganya sekitar 8,9 juta. Jadi sudah termasuk jam mewah. Dan ternyata masih menggunakan Hardlex kristal. Ini salah satu kekurangan dari Seiko Tuna. Berikutnya kita akan lanjut untuk pengecekan aktual luminos. Kita lihat lampu baru saja dimatikan, sisa cahaya sudah ditangkap oleh luminos dari jam Seiko. Karena memang indeksnya itu sangat tebal, jadi mungkin Seiko memberikan atau menaruh fosfor lebih banyak pada indeks dialnya. Kita akan berikan dulu lampu senter, kita akan cek bagaimana kualitas keduanya. Kalau Seiko sudah pasti sangat tidak diragukan karena ini adalah jam diver, walaupun di air laut yang pekat masih bisa kelihatan luminosnya dan dengan durasi yang sangat lama. Saya masih penasaran dengan luminos dari jam Megalith. Nah, ini dia, kita akan tes beberapa menit. Seiko sudah pasti sangat terang dan jam Megalith ini lumayan. Kita lihat di hands juga cukup nampak untuk jam Megalith. Jadi memang jam ini seperti yang saya bilang tadi tidak jelek-jelek amat, kualitasnya juga mumpuni. Dengan harga 700.000 kita sudah bisa mendapatkan kualitas jam yang 50% mirip dengan Seiko Tuna. Untuk kesimpulan dari kami, Seiko Tuna memang legenda dengan spek padi, material keramik shroud dan di bezel, serta ketangguhan in-house movement kaliber 4R36 yang tahan air hingga 200 meter, serta sepenuhnya sesuai dengan ISO 6425. Nah, itulah standar internasional untuk semua negara anggota ISO. Serta kekurangan Seiko hanya pada kristal yang masih memakai Hardlex Seiko, bukannya di-upgrade menjadi kristal safir. Sedangkan untuk Megalith, jam yang affordable untuk jam yang sepintas mirip Seiko Tuna dengan berani memberikan kualitas material dan kristal German Hardlex-nya. Tentu saja kekurangannya hanya pada shroud yang terbuat dari aluminium dan bezelnya yang tidak dapat diputar. Jadi, jika ada anggaran lebih, silahkan dipinang Seiko-nya. Namun untuk anggaran yang pas-pasan, Megalith juga cukup lumayan. Demikian video singkat dari kami. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung di-subscribe agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalam.